Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa untuk bertemu meskipun melalui pembelajaran online, yaitu melalui Messenger. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai materi kita, yaitu tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Anifa Nur Hasanah. Anifa. Tidak ada? Belum ada kabar. Anti Seviana. Ilham Aji. Tidak ada juga. Indah Lestari. Indah Mukti. Tidak ada juga. Iskandar. Laita. Laita. Hadir. Aku nggak tahu ya. Leni Apriliana. Leni keluar. Maulana Zulkarnain. Present. Ya. Muhammad Sarif. Keluar. Keluar juga. Niken Ayu. Hadir. Ya. Nurdin. Tidak ada. Pinky. Oh, Nurdin ya Nurdin. Pinky. Ya. Syafira. Ya. Surya. Tidak ada. Wayan. Tidak ada juga. Widya. Hadir. Oh, Wayan hadir ya. Widya tidak hadir. Tegar tidak ada. Vicky juga tidak hadir ya. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya karena kalian sudah bergabung di pembelajaran online pada hari ini. Anak-anak, minggu kemarin kita telah mempelajari materi mengenai penyebaran dan sejarah dan strategi perkembangan Islam di Nusantara. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya, anak-anak tolong matikan mikrofon kalian terlebih dahulu. Dan jika ingin bertanya, kalian hidupkan kembali mikrofonnya ya, dan angkat tangannya seperti ini. Oke. Kemarin kita telah mempelajari materi mengenai strategi dan sejarah penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara. Ada teori, strategi, dan penyebaran Islam di Indonesia. Laita, sebutkan teori mengenai masuknya Islam. Silahkan hidupkan mikrofonnya. Teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang terkenal. Pertama teori Gujarat, kemudian teori Arab, dan yang ketiga teori Persia. Cerdas. Selanjutnya Maulana. Bagaimana strategi penyebaran Islam di Indonesia? Apa saja? Maulana, silahkan hidupkan mikrofonnya. Maulana. Iya, Bu. Silakan hidupkan mikrofonnya.
Jadi kemarin ada strategi penyebaran Sudah. agama Islam. Nah, itu apa saja? Melalui jalur apa saja? Strategi apa teori, Bu? Strateginya. Ibu sebutkan satu ya. Strateginya Pendidikan. Selain pendidikan apa? strateginya perdagangan, Ya. perdagangan, tasawuf, pendidikan, perkawinan, dan kesenian dan kebudayaan. Ya, cerdas. Selanjutnya Ada nggak suaranya, Bu? ada Pendi. Pendi, Pendi tahu siapa Wali Songo itu? Bu, Pendi tahu siapa Wali Songo? siapa ya Bu ya? Yang lain silahkan jika ada yang tahu. Langsung saja. Sunan Ali Jaga, Bu. Sunan Ali Jaga. Ya, selain itu. Sunan Jati. Ya, Sunan Gunung Jati. Iya. ya. Ya, Bu. Ya, pintar. Wali Songo ini sebenarnya ada berapa? 5, Mas. Ada yang tahu Wali Songo jumlahnya? 19. Siapa? 9. 9. Ya, cerdas, Laita. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Ya, Sunan Kalijaga. ya. Jadi Oh, Laita ya, Bu? Jadi Lupa, kita lupa, akan Bu. mempelajari mengenai tokoh-tokoh dalam penyebaran agama Islam. Silahkan kalian klik akun ibu yang satunya, yaitu PPT-nya. Jadi sebelum membahas materi ini lebih lanjut, silahkan kalian cermati yang gambar yang ada di depan kalian. Yang pertama itu ada Sudah, gambar Bu. wayang. Yang kedua ada gambar orang sedang memainkan salah satu alat musik Jawa, yaitu bonang. Dan yang ketiga adalah gambar Masjid Gamelan, Bu. Kudus. Ya, silahkan siapa yang bisa memberikan pendapatnya terhadap gambar itu. Angkat tangannya. Ya, silahkan. Sebutkan nama ya. Ya, silahkan. Kan nggak add FB-nya Ibu dulu. Silahkan. Fedi? Maulana? Aduh, parah iki pen. Maulana, silahkan. Iya, Bu. Menurut Mana, Bu? menurut kamu, ketiga gambar itu apa hubungannya dengan materi kita? Ya, materi kita tuh itu kan strategi untuk penyebaran Islam. Ya, salah satunya yaitu dengan wayang kulit, terus dengan gamelan. Dan yang ketiga ini gambar makam ya, Bu? Masjid Kudus. Oh, Masjid Kudus. Nah, ya kalau masjid itu bukti kalau kok bukti sih? Iya, bukti ya. Bukti kalau apa ya? Siapa? Oke, sudah betul ya. Selanjutnya ada Bukti yang ingin bahwa- memberikan Iya, pendapatnya lagi. Yang perempuan silahkan. Niken Pak, mungkin coba buktinya, atau oh iya, Laita silahkan. Itu kan yang pertama gambar kesenian wayang kulit. Ya. Nah, jadi kan para Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, menyebarkan Islam dengan metode kesenian budaya seperti salah satunya wayang kulit. Dan gamelan itu kan merupakan salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi wayang kulit tersebut. Kemudian mengenai gambar masjid, sebenarnya masjid ini, kalau menurut saya ini sebagai pesantren, seperti bahwasanya dalam Wali Songo kan ada yang mendirikan pesantren Giri, kayak pesantren Ampel juga. Cukup, Bu. Baik, 100. Jadi pendapat kalian semua sudah bagus.
Jadi Ibu simpulkan dari pendapat kalian, ketiga gambar ini hubungannya dengan materi kita adalah bahwa ketiga gambar ini merupakan peninggalan-peninggalan tokoh-tokoh yang nanti akan kita pelajari pada materi ini. Baiklah, kita langsung saja kepada materinya. Kita akan mempelajari mengenai teori asal-usul Wali Songo, biografi singkat Wali Songo, pembagian kerja Dewan Wali Songo, dan satu lagi nanti ulama-ulama pasca Wali Songo. Jadi Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai para penyebar agama Islam di daerah Jawa pada abad ke-14. Mereka umumnya tinggal di wilayah Jawa, termasuk di dalamnya adalah Surabaya, Gresik, Kudus, dan bahkan sampai ke Cirebon, Jawa Barat. Para wali ini memiliki gelar sunan. Sunan ini berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau sebagai panutan. Mereka dinamai dengan sunan juga berasal dari kata suhu dan nan yang artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Mengenai teori asal-usul Wali Songo, ini banyak ahli yang masih memperdebatkan. Ibu contohkan di sini adalah dua teori, yaitu teori Hadramaut dan teori keturunan Cina. Teori Hadramaut ini menyebutkan bahwa Wali Songo berasal dari Hadramaut. Hadramaut itu ada di Yaman. Walaupun masih ada pendapat yang menyebutkan Wali Songo adalah keturunan dari Samarkand, yaitu di Asia Tengah. Akan tetapi para ahli sepakat untuk bahwa Wali Songo ini berasal dari Hadramaut. Selanjutnya, teori keturunan Cina. Pada teori keturunan Cina ini menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan Hindu Jawa, yaitu pada tahun 1968, dengan menyatakan teori ini dicetuskan pada tahun 1968. Teori ini menyebutkan bahwa Wali Songo ini berasal dari keturunan Tionghoa Muslim. Akan tetapi teori keturunan Cina ini banyak mendapat pertentangan karena bukti-bukti yang diberikan oleh para ahli ini masih terlalu sedikit. Wali Songo yang pertama adalah beliau Sunan Gresik atau yang memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh abad ke-14. Beliau adalah wali pertama yang mendakwahkan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Beliau ini mengajarkan cara-cara bercocok tanam dan merangkul rakyat dari kelas menengah ke bawah. Jadi fokus beliau ini adalah maksudnya adalah beliau berfokus kepada memperbaiki tatanan ekonomi dan juga sistem kasta pada saat itu, di mana rakyat miskin itu terpinggirkan. Jadi beliau fokusnya kepada rakyat miskin. Wali Songo yang kedua adalah beliau Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantren dari Sunan Ampel ini terletak di Ampel Denta, Surabaya. Beliau merupakan pendiri dari salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang tertua. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal ada 5, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe tidak mau minum arak, lalu moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lainnya, dan moh madon yang berarti tidak mau berzina atau main perempuan. Yang ketiga adalah beliau Sunan Giri. Sunan Giri biasa disebut dengan Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1412 Masehi. Beliau memerintah kerajaan Giri kurang lebih selama 20 tahun. Jadi Sunan Giri ini adalah seorang raja. Pengaruh Sunan Giri ini sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi apabila ada suatu kerajaan akan mengangkat
rajanya, maka beliau harus mendapatkan izin dari Sunan Giri ini. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Tidak ada? Jika tidak ada, akan Ibu lanjutkan. Yang keempat. Udah pernah baca. Kenapa? Udah pernah baca. Fendi? Sudah pernah membaca? Tapi Nah. belum paham. Oke. Di buku kalian itu halaman 50. Itu lengkapnya. Kita lanjutkan saja, bagaimana anak-anak? Atau ada yang ingin bertanya? Kita lanjut saja ya. Yang keempat adalah beliau Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan ayah dari Sunan Bonang dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang ini banyak berdakwah melalui kesenian. Jadi beliau itu berdakwah melalui jalur kesenian, khususnya di bagian kesenian tradisional alat musik seperti yang kalian ketahui tadi. Di gambar kedua adalah gamelan Bonang. Nah, itu gamelan itu merupakan salah satu dari ciptaan beliau. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Di sini ada yang tahu tembang tombo ati? Bang Api. Tombo Ati yang dinyanyikan oleh Opik. Ya, jadi tembang Tombo Ati itu dalam bahasa Jawa itu merupakan salah satu karya dari Sunan Bonang. Sunan Bonang ini banyak berdakwah melalui kesenian seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kesenian-kesenian yang beliau tinggalkan ini sampai sekarang masih ada dan masih dilestarikan. Lalu ada Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat ini merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Derajat ini terkenal dengan kegiatan sosial. Jadi apabila yang lainnya itu memilih di jalur kesenian, beliau Sunan Derajat ini memilih di jalur kegiatan sosial sebagai salah satu jalan dakwahnya. Jadi beliau merupakan pelopor dari penyantunan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat ini banyak berdakwah kepada masyarakat dari seperti yang tadi pertama, yaitu banyak berdakwah kepada masyarakat menengah ke bawah. Beliau menekankan kepada sifat-sifat baik manusia seperti kedermawanan, terus kerja keras, terus serta peningkatan kemakmuran masyarakatnya, khususnya ajaran untuk tidak korupsi, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan yang lainnya. Di dalam budaya Jawa terdapat tembang mocopat. Nah, beliau merupakan salah satu pencipta dari tembang mocopat pangkur, serta gamelan Simengo Mengkok merupakan peninggalan dari beliau yang ada di Museum Daerah Sunan Derajat Lamongan. Kemudian sebentar. 6 adalah Sunan Kudus atau Jafar Siddiq. Beliau adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Beliau memiliki peran yang besar di dalam pemerintahan kesultanan. Pada saat itu yang menguasai Jawa adalah Kesultanan Demak. Jadi beliau itu menduduki jabatan sebagai Panglima Perang, Penasehat Sultan Demak,
mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Jadi karena kecerdasan beliau dan juga dari tingkah laku beliau serta imannya beliau, maka Sultan memberikan jabatan-jabatan penting kepada Sunan Kudus ini. Halo. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Tidak? Iyalah. Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Sunan Kudus ini banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi di Jawa. Apabila sunan-sunan yang lainnya berdakwah untuk kalangan menengah ke atas, maka beliau Sunan Kudus ini spesialis dari kalangan menengah ke atas. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, yaitu penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Lalu Sunan Kalijaga. Siapa di sini yang sudah familiar dengan Sunan Kalijaga? Ada yang tahu tembang Lir Ilir? Tahu. Ya, terus Gundul Pacul? Tahu. Terus Lingsi Rungi? Tahu. Lagu serem, Bu. Wahyu Kolosebo? Belum pernah dengar. Tahu. Ya, itu merupakan beberapa peninggalan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini sangat terkenal dakwahnya dengan melalui kesenian, meskipun wali-wali yang lain juga banyak yang melakukan dakwahnya dengan kesenian, akan tetapi Sunan Kalijaga ini paling banyak karyanya, begitu. Jadi Sunan Kalijaga ini merupakan putra dari Adipati Tuban. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Kalijaga ini sebenarnya adalah anak dari seorang penguasa di Jawa. Beliau ini dengan gelar radennya, dahulu beliau ini masih beragama sebelum masuk Islam. Dia itu mencari jati diri dulu, lalu kemudian beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Lalu berkat didikan dari Sunan Bonang, maka beliau menjadi seorang yang taat beribadah. Bahkan beliau menjadi salah satu dari penyebar agama Islam di Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Seperti kita ketahui, di Jawa khususnya terdapat wayang kulit. Ya, jadi wayang kulit itu sebelum digubah oleh Sunan Kalijaga, dahulunya wayang kulit itu ceritanya berasal dari Hindu-Buddha. Akan tetapi Sunan Kalijaga berpikir bahwa wayang kulit ini merupakan salah satu kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Jawa. Oleh sebab itu beliau tidak mengubah full isi dari wayang kulit itu, akan tetapi beliau mengubah jalan cerita dan lainnya itu dengan memasukkan nilai-nilai atau unsur-unsur Islam di dalamnya. Selain wayang kulit, seperti yang Ibu sebutkan tadi, terdapat tembang-tembang Jawa yang sudah tidak asing di telinga kita, seperti Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Lingsi Rungi, dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini merupakan putra Sunan Kalijaga. Beliau tinggal di puncak Gunung Muria, tepatnya di Puncak Colo. Sasaran dakwah beliau ini adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan juga rakyat jelata. Beliau ini satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dari ayahnya ini dan wayang sebagai alat dakwahnya untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Lalu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah
Umdatuddin. Beliau mengembangkan Cirebon sebagai daerah penyebaran agama Islamnya. Jadi setelah beliau menyebarkan agama Islam, selanjutnya daerah Cirebon itu seperti kita ketahui saat ini ada sebuah kesultanan, yaitu Kesultanan Cirebon. Anak dari Sunan Gunung Jati adalah Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini merupakan sultan dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten besok akan kita pelajari pada bab setelah ini. Sunan Gunung Jati ini melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah. Jadi beliau ini tidak pro terhadap penjajah. Beliau merupakan salah satu sunan yang melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Dari kesembilan Wali Songo itu sebenarnya sudah ada pembagian kerja, yaitu pertama Sunan Ampel. Beliau ini mengurus urusan aturan syariat dan hukum perdata, khususnya yang berkenaan dengan masalah pernikahan, talak, dan rujuk. Lalu ada Sunan Bonang. Beliau itu bertugas untuk merapikan aturan-aturan, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah ilmu agama. Selain itu juga dia itu menggubah lagu, nyanyian maupun gamelan Jawa yang bercirikan Hindu-Buddha dengan memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Kemudian Sunan Gresik, beliau bertugas untuk mengubah pola dan motif batik lurik maupun perlengkapan berkuda. Jadi yang dahulu pola dan motif batiknya ini tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Islam, misalkan dengan memasukkan unsur-unsur Hindu-Buddha dan yang tidak sepantasnya, maka beliau yang bertugas untuk mengubahnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu lanjutkan. Sunan Giri. Sunan Giri ini bertugas untuk mengubah perhitungan bulan, tahun, dan ritual-ritual lainnya. Jadi pada saat itu bulan dan tahun yang ada di Jawa ini menggunakan penanggalan Saka atau penanggalan dari sistem Hindu-Buddha. Setelah Sunan Giri tersebut melakukan penyiaran agama Islam, maka seperti yang ada saat ini penanggalan Jawa sudah dimasukkan unsur-unsur Islam, yaitu Hijriyah. Beliau juga menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan, termasuk di dalamnya urusan protokoler. Jadi secara teknis ini Sunan Giri ini juga bertugas di dalam administrasi dan pembuatan kertas. Sunan Kalijaga, beliau bertugas mengurus bidang seni budaya, misalkan mengubah dan menciptakan langgam maupun gending. Sunan Kudus, beliau itu bertugas atau bertanggung jawab atas berbagai perlengkapan persenjataan, perawatan besi dan emas, serta beliau juga membuat peradilan dengan undang-undang syariah dibantu dengan sunan-sunan yang lainnya. Kita telah menyinggung pada bab sebelumnya, Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7. Namun, baru diminati oleh penduduk asing dari Cina, Arab, Persia pada akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16. Selanjutnya, sekumpulan tokoh yang tadi kita sudah bahas, yaitu Wali Songo, telah berhasil mengislamkan penduduk pribumi dengan berbagai metode dakwah yang khas, yaitu dengan dakwah damai, dengan cara merasuk ke dalam masyarakatnya. Setelah Wali Songo wafat, maka penyebaran agama Islam tidak berhenti begitu saja. Selanjutnya, terdapat beberapa ulama penyebar agama Islam pasca Wali Songo. Yang pertama, beliau adalah Hamzah Fansuri. Beliau ini hidup semasa Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1950. Jadi, beliau ini berasal dari Fansur, Aceh. Beliau adalah ulama yang sangat terkenal dari Aceh.
Beliau itu memperdalam ilmunya ke negara-negara seperti India, Persia, Mekah, dan Madinah. Beliau merupakan pelopor dari penulisan risalah-risalah tasawuf yang bersifat sistematis dan ilmiah, puisi-puisi yang bercorak filosofis dan mistis. Selanjutnya, beliau juga merupakan peletak dasar puitika dan estetika Melayu. Selanjutnya, beliau juga menekuni bidang tafsir Al-Quran, yaitu dengan metode takwil. Metode takwil ini beliau gunakan dan perkenalkan di Indonesia supaya dalam penafsiran Al-Quran ini bisa lebih mendalam dan lebih berfokus. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baiklah, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau merupakan pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan. Apabila tadi Hamzah Fansuri itu ada di Aceh, maka di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau sempat menuntut ilmu di Mekah, dan sekembalinya ia ke Kalimantan di daerah Banjar, maka beliau langsung mendirikan pesantren yang bernama Dalam Pagar. Di dalam menyampaikan ilmunya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini menggunakan 3 metode. 3 metode ini beliau gunakan untuk menyampaikan risalah-risalah Islam. Yang pertama adalah dengan metode bilhal, yaitu dengan keteladanan. Beliau mencontohkan misalkan dengan perilaku, tutur kata, dan yang lainnya, sehingga murid-murid dan orang-orang yang berada dalam suasana tersebut paham bahwa Islam itu disiarkan seperti apa, Islam itu seperti apa, begitu. Selanjutnya, dakwah yang metode kedua adalah dengan bilisan, yaitu dengan mengadakan pengajaran melalui pengajian-pengajian. Lalu ada juga melalui metode bilkitabah, yaitu beliau menuliskan beberapa kitab-kitab yang sampai dengan saat ini digunakan di pondok-pondok di Indonesia. Lalu ada Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Beliau ini beliau ini merupakan syekh yang berasal dari Makassar, yaitu beliau lahir di Moncong Loe, Goa, Sulawesi Selatan. Beliau ini merupakan ulama dari Pulau Sulawesi. Beliau mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Lalu di saat pasukan Sultan Ageng dikalahkan oleh Belanda, beliau menjadi salah satu tahanan pembuangan, yaitu beliau dibuang ke Sri Lanka dan juga ke Afrika. Akan tetapi di 2 negara itu tidak menyebabkan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari ini menjadi berhenti berdakwah. Beliau tetap berdakwah seperti biasa. Selanjutnya Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Syekh Abdus Somad Al-Palembani, beliau ini seorang tokoh sufi serta penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang. Beliau merupakan orang yang paling menonjol di bidang tasawuf dengan 2 buah karyanya, yaitu Hidayatus Sholihin dan Siyarus Sholihin. Di sini ada yang mondok di pesantren. Jika ada yang mondok di pesantren, pasti 2 kitab ini tidak asing lagi. Selanjutnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau ini seorang ulama Nusantara yang lahir di Serang, Banten. Beliau ini karena kecerdasan dan juga ketekunannya mengantarkan beliau menjadi salah satu imam Masjid Dil Haram. Jadi awal karirnya beliau itu menjadi pengganti imam besar, akan tetapi karena kemampuannya selanjutnya beliau diangkat menjadi imam besar. Beliau
murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, dan Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsyad Tawil, serta Kiai Haji Hashim Asy'ari. Anak-anak, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Silahkan kalian tanyakan apa saja pertanyaan kalian terkait dengan Wali Songo dan juga ulama-ulama pasca Wali Songo. Silahkan, Ibu persilahkan. Tidak ada. Tolong semua kamera dan mikrofon dihidupkan. Halo anak-anak. Tolong jawab Ibu, apakah suara Ibu masuk? Masuk. Masuk. Tolong kameranya Putus-putus, semuanya putus-putus ya. Putus-putus. Tolong Kayak robot, kameranya. Bu. Mohon maaf ya, mungkin ini karena sinyal. Kan kameranya dihidup. Kayak robot. Aduh, sinyalku. Silahkan kamera messengernya semua dihidupkan. Sudah hidup semua? Ya, hidupkan. Sudah, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Syafira Rida. Syafira? Ya, Bu. Ya. Syafira tadi memperhatikan PPT Ibu ya. Syafira, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai misalkan Wali Songo ataupun ulama-ulama setelah Wali Songo? Misalkan kesenian atau apanya? Jika tidak ada, Syafira, dengar suara Ibu, Nak? Ya. Dengar. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Baiklah. Yang lain? Laita? Laita? Laita masih ada di sini atau tidak? Tidak ada ya? Kamar sana lo. Tunggu kursi gua. Oh ya. Hamzah Fansuri itu Ya, silahkan sebutkan nama. penulis risalah apa, Bu? Hamzah Fansuri, bentar, beliau. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, beliau ini tasawuf. Hamzah Fansuri atau siapa, Nak? Tasawuf. Ya, Iya, Jadi- Hamzah Fansuri. ya, Ibu jelaskan lagi. Jadi Hamzah Fansuri ini beliau merupakan ulama yang berkutat khususnya di bidang tasawuf dan bidang tafsir. Risalah tasawuf. Ya, risalah tasawufnya itu bisa kalian lihat di buku. Dan untuk sampai saat ini Ibu belum pernah
membaca dari risalah tasawufnya Hamzah Fansuri karena beliau merupakan seorang yang hebat dan karyanya itu luar biasa, kan tetapi ibu sampai dengan saat ini belum menemukan dari risalah beliau. Selanjutnya, selain Maulana, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Mau nanya lagi. Ya, silahkan. Nggak perlu sebut nama kan? Sebut namanya. Namanya bagus. Apa betul makam Sunan Ampel 9, Bu? Oh, kalau untuk Oh, itu, iya. Nama saya Maulana Zulkarnain, ya, bukan Maulana ya Maulana. Mengenai makam Sunan Ampel yang berjumlah 9. Ya, apa betul Ya, makam makam Sunan Ampel berjumlah Iya, Bu. 9. Itu ibu belum tahu ya, karena itu kan termasuk ke dalam cerita dongeng mistis. Jadi legenda ya. Untuk diketahui secara ilmiahnya itu belum. Tapi Ibu belum tahu cara ilmiah begitu. Kenapa, Nak? Tapi makamnya itu emang ada 9, Bu. Tapi apakah betul memang cerita apa itu? Kalau Sunan Ampel itu cerita bisa hidup lagi itu apakah benar itu, Bu? Kalau untuk itu merupakan legenda ya, yang diceritakan secara turun-temurun. Untuk pembuktian dari ilmiah, dari jurnal-jurnal, dari tulisan-tulisan ahli-ahli itu belum bisa membuktikan secara ilmiah mengenai pernyataan itu. Detail. Jadi itu ada dari cerita-cerita begitu. Selanjutnya ada bagaimana Maulana? Oh iya. Ada yang ingin bertanya kembali? Iya, Bu, iya, Bu. Silahkan. Apa saja yang terkait dengan materi ini? Tidak ada? Jika tidak ada, marilah kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Fendi, silahkan simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Singkat saja. Tidak apa-apa. Silahkan. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Fendi? Tidak. Syafira? Ini kita mempelajari apa, Syafira? Ya. Coba jelaskan. Kita buat simpulan. Hari ini kita telah belajar tentang apa, Syafira? Syafira. Baiklah, jika tidak ada, ayo Syafira silahkan. Ya. Hari ini kita telah belajar tentang apa? Bisa tolong simpulkan? Secara singkat saja, tidak apa-apa. Tentang tokoh-tokoh penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Anak-anak mohon maaf tadi karena laptop ibu mati, jadi kita lanjutkan kembali. Iya, Bu, udah biasa, Bu. Kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa Wali Songo serta para ulama yang menyebarkan Islam pasca Wali Songo ini telah berhasil menjelaskan dan menyebarkan apa itu Islam kepada masyarakat-masyarakat di Jawa maupun di luar Jawa, khususnya di Indonesia. Jadi beliau ini menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada pada saat itu. Seperti contohnya pada Wali Songo, beliau menggunakan kesenian-kesenian adat-adat daerah yang kemudian disisipi dengan nilai-nilai Islam.
Selain itu, Wali Songo menurut teori Hadramaut berasal dari Hadramaut, Yaman. Dan Wali Songo itu berjumlah 9. Dari ke-9 Wali Songo tersebut telah dibagi dewan kerjanya. Jadi sistem penyebaran agama Islam mereka itu secara sistematis. Melalui penyebaran agama Islam yang mendekati masyarakat melalui kesenian-kesenian tersebut, maka mereka telah banyak menanamkan akidah-akidah Islam di masyarakat Indonesia, yang sampai dengan saat ini peninggalan-peninggalan dari beliau-beliau ini masih ada. Contohnya wayang kulit, kesenian gamelan, bonang, dan lainnya. Jika bangunan itu bisa kita lihat di Masjid Agung Kudus yang pada gambar yang awal tadi. Selain itu, setelah Wali Songo wafat, maka tampu penyebar agama Islam dilanjutkan oleh beberapa tokoh-tokoh yang lahir di Indonesia seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Palembangni, dan syekh-syekh yang lainnya. Anak-anak, adakah yang tidak setuju dengan kesimpulan dari Ibu? Setuju semua Setuju. ya? Ya, setuju. Maulana? Maulana? Iya, Bu. Ada berapa Wali Songo? Aduh, Bu, suaranya kayak robot, Bu. Ada berapa Ada 9. Wali Songo? Kan Songo. Ya, sebutkan minimal 4. Sebutkan Maulana Malik Ibrahim. Iya. Maulana Malik Ibrahim. Terus Sunan Ampel. Sunan Bonang. 1. Terus Sunan Giri, Ya, Sunan terus Kudus, Sunan Kalijaga, yang lain Sunan boleh Muria, membantu. Ya, Sunan Gunung Jati. Ya. Sudah. cerdas. Selanjutnya, selain Wali Songo ada beberapa tokoh. Sebutkan minimal 2. Fendi. Syekh Abdul Somad Palebani, Terus Syafira, boleh Syekh Syafira, Muhammad silakan. Yusuf Al-Makassari, Ya, terus Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, ya, cerdas. Hamzah Fansuri. Betul. Ya, cerdas anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Ya, dari pembelajaran tadi, alhamdulillah kita mari bermuhasabah diri bahwa para penyebar agama Islam sudah dengan susah payah menyebarkan agama Islam sampai dengan kita saat ini sudah alhamdulillahirabbil alamin masih mendapatkan nikmat iman dan Islam. Masih bisa menikmati beribadah dengan tenang. Oleh karenanya, anak-anakku jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan ibadah, tidak hanya ibadah yang bersifat hanya kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lainnya, akan tetapi jangan lupa untuk beribadah yang lainnya. Contohnya misalkan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada yang lain, membantu yang sedang membutuhkan, bahkan bisa dengan menyingkirkan batu di jalan, itu merupakan salah satu ibadah. Ibadah. Anak-anakku, kalian terus belajar dan terus semangat supaya bisa melewati masa-masa sekolah ini dan mendapatkan masa depan yang cerah. Serta anak-anakku jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan juga meminta meminta doa dari kedua orang tua. Untuk saat ini jangan lupa pula untuk senantiasa menjaga kesehatan, patuhi aturan protokol dari pemerintah jika ingin keluar supaya bisa tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Untuk tugas nanti akan dikirim di WhatsApp atau nanti bisa Ibu itu kan ke Pak Andriansyah terlebih dahulu. Ya. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih karena telah bergabung di pembelajaran online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.